وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف Betawi الأنبياء kan. والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para kiai, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua tetap diberikan keistiqomahan untuk tetap terus berjuang bagi tegaknya Islam, bagi tegaknya syariat dan khilafah insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa saat ini virus COVID-19 atau corona masih terus menghantui dunia. Bahkan terakhir penderita COVID yang positif 24 juta lebih dan 837.000 lebih meninggal dunia. Ini data secara nasional. Kemudian dalam aspek ekonomi, COVID-19 telah menghancurkan ekonomi dunia. Menurut data IMF itu sekitar 3%, dan ini ternyata merupakan resesi ekonomi yang terbesar atau terburuk sejak resesi tahun 1930. Maka ini semua sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa kapitalisme itu telah gagal dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Kapitalisme dengan produknya demokrasi, dengan produknya negara bangsa, ternyata telah mengalami kegagalan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini, termasuk dalam mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Indonesia minus 5,32%, ekonomi Indonesia minus 5,32% kuartal 2 tahun 2020. Maka ini sekali lagi mengkonfirmasi kepada kita bahwa kapitalisme dengan produk demokrasinya, dengan produk ekonominya, dengan produk negara bangsanya telah gagal untuk mengatasi yang namanya virus COVID-19 ini. Nah, ini menjadi pelajaran besar sesungguhnya bagi kita ketika kita jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jauh dari sistem yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah kerusakan dan kehancuran. Nah, karenanya hadirin rahimakumullah, disinilah kemudian pentingnya kita kembali kepada Islam, kita kembali kepada kesatuan, kita kembali kepada syariah dan khilafah. Karena dengan kekhilafan Islam yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Yasin, syariat Islam kemudian diterapkan secara kafah, dan Islam telah berhasil mengatasi bagaimana wabah ini kemudian tersebar. Kita tahu bagaimana misalnya kisah Sayyidina Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau akan berkunjung ke wilayah Syam atau Suriah pada akhir abad ke-17 Hijriah, yang pada saat itu memicu kepanikan yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Pada saat itu beliau akan berkunjung ke wilayah Syam. Namun kemudian pada saat itu beliau di perjalanan, ya, bertemu dengan salah seorang sahabat, kemudian mengatakan agar tidak meneruskan perjalanan mereka. Namun salah seorang sahabat mengatakan, apakah lantas dia sebagai pemimpin lari dari takdir Allah? Lalu kemudian Umar menanggapi bahwa dirinya dan pasukannya lari dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain. Ketika kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf memperkuat pendapat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri tersebut. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah, kekhilafan Islam telah mampu meminimalisir terjadinya penyebaran wabah. Ya, kita tahu awal wabah ini berasal dari Cina yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Yang ini gagal dicegah oleh negara bangsa. Sehingga kemudian menimbulkan korban, menimbulkan dampak ekonomi dan dampak sosial yang sangat luar biasa bagi masyarakat dunia.
Nah, inilah kemudian yang terjadi, bagaimana kemudian negara kapitalis yang mengalami kegagalan dalam menghadapi mengatasi wabah corona ini. Berbeda dengan ketika seandainya kita menjadi satu kesatuan yang kita sebut dengan kekhilafahan Islam. Di mana dengan kekhilafahan Islam seharusnya ini semua bisa dicegah. Ketika wabah itu berawal di satu wilayah, katakanlah waktu itu ada di wilayah Syam, kemudian itu bisa diminimalisir, tidak tersebar ke wilayah-wilayah lainnya di negeri-negeri Islam. Nah, ini hanya terisolir di wilayah itu saja. Nah, berbeda dengan negara bangsa ini kemudian, ya, ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Ya, inilah kegagalan dari bagaimana negara bangsa itu mengatasi yang namanya COVID-19. Nah, hadirin rahimakumullah, kekhilafan Islam akhirnya berhasil mengatasi wabah ini, tidak berdampak lebih jauh, tidak berdampak lebih serius, baik dari sisi korban maupun dari sisi penyebaran virus ini yang kemudian berdampak pada ekonomi masyarakat. Hari ini kita melihat bagaimana kehidupan kita secara ekonomi mengalami kesulitan, belum lagi dalam aspek ibadah kita kemudian dibatasi dan sebagainya. Nah, inilah kegagalan pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini di seluruh dunia. Kalau seandainya sejak awal kemudian ini serius untuk diatasi, maka seharusnya COVID-19 ini tidak tersebar ke seluruh dunia dan hanya cukup terisolasi di kota Wuhan, Cina saja. Hadirin rahimakumullah, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi kita kecuali kita harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kekhilafan Islam. Karena sesungguhnya hanya dengan syariat dan khilafahlah ya rahmatan lil alamin ini benar-benar bisa terwujud. Hanya dengan syariat dan khilafahlah kemudian kita bisa mengatasi berbagai persoalan keumatan, berbagai persoalan bangsa yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Ya. Amin. Alhamdulillah, tanpa itu semua, sesuatu yang kemudian bertentangan dengan syariat Allah, sesuatu yang kemudian bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yang muncul hanyalah akan terjadi kehancuran. Tetapi sesuatu yang kemudian kembali kepada syariat Allah, berpegang teguh kepada syariat Allah, berpegang teguh kepada aturan-aturan Islam, maka insya Allah yang terjadi adalah kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi sesungguhnya kenapa kita harus segera kembali kepada syariat Allah, kita segera kembali kepada tegaknya khilafah Islam. Ini mungkin dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi